Gadis SMP ini bernama Eunhee. Sepulang sekolah, Eunhee melihat kakaknya bernama Sunhee bersembunyi di dalam lemari. Ternyata dia sedang dicari oleh ayahnya karena hari itu Sunhee bolos sekolah. Namun, Eunhee memutuskan untuk tidak memberitahukannya kepada ayahnya. 학원에서 또 전화가 왔다. 이제 애가 또 어디로 새가지고 너도 빨리 그저 한문학원. Sepulang sekolah, Eunhee dan temannya bernama Jisuk harus mengikuti les tambahan bahasa Cina. Malam harinya, ayah sedang memarahi Sunhee karena Sunhee bolos sekolah. Ayah khawatir bahwa kelakuan Sunhee akan berdampak buruk pada nilai sekolahnya dan membuatnya tidak lulus. 공부를 못해가지고 한국에 있는 학교라다. Hari-hari libur sekolah, Eunhee dan kakak-kakaknya harus membantu orang tua mereka berjualan di toko keluarganya. Setelah selesai bekerja, mereka juga ikut membantu mengumpulkan uang penghasilan yang mereka dapatkan. Keesokan harinya di sekolah, guru kelas menegaskan kepada murid-muridnya agar mereka belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat diterima masuk ke perguruan tinggi ternama. Untuk mengawasi tingkah laku murid-muridnya, si guru meminta para murid menuliskan siapa anak yang paling nakal di kelas mereka. Dan saat itu, Eunhee menyadari ada benjolan di lehernya, lalu meminta pacarnya bernama Jiwan untuk memeriksanya. 여기 뭐 만져져? 난 잘 모르겠는데? 일로 와봐. Lalu Eunhee mengajak Jiwan ke tempat yang sepi. Merasa penasaran, Eunhee yang belum berpengalaman mengajak Jiwan untuk berciuman. Dengan polosnya setelah berciuman, mereka pun meludah. 너 왜 뱉는데? Saat di rumah, abangnya Eunhee bernama Daewon memanggil-manggil adiknya. Rupanya Daewon tahu bahwa Eunhee sudah mempunyai pacar. Ia tidak ingin orang tua mereka tahu akan hal itu. Setelah Eunhee pergi, Daewon kembali memanggil Eunhee karena Eunhee tidak menutup pintu. Eunhee tidak mau menuruti permintaan Daewon, dan hasilnya Daewon pun memukul Eunhee. Saat makan malam bersama, Eunhee mengungkapkan kekesalannya. Eunhee pun berkata bahwa Daewon telah memukulnya. Tetapi rupanya kedua orang tuanya tidak terlalu memikirkan hal itu dan lebih mementingkan anak laki-lakinya. Di tempat les, Eunhee diajari oleh guru baru bernama Yongji. Sebelum mulai belajar, mereka berkenalan dengan guru barunya. Eunhee merasakan ada kesamaan dengan guru barunya itu. 만화 그리는 거 좋아해요. 저도 만화 좋아해요. Setelah selesai les, Jisuk berkata bahwa ia dipukuli oleh abangnya di rumah. Eunhee dan Jisuk sama-sama sering dipukuli oleh saudara mereka sendiri. Eunhee berkata bahwa ia takut suatu saat Daewon akan membunuhnya. Kalau itu sampai terjadi, mungkin orang tuanya akan merasa bersalah karena tidak pernah memperdulikannya. Malam harinya, Eunhee menunjukkan benjolan itu kepada ibunya. Melihat itu, ibu menyuruh anaknya berobat di klinik pamannya. Ibu bercerita bahwa tadi siang guru datang ke rumah dan Eunhee ditunjuk oleh teman-temannya sebagai murid yang paling nakal. Bukannya takut, Eunhee malah mengatai gurunya. Sang ibu pun meminta Eunhee agar meminta maaf kepada gurunya. Ibu menasihati anaknya untuk giat belajar agar Eunhee bisa menjadi orang yang sukses. 그래서 여대생이 돼야 돼. Keesokan harinya, Eunhee datang ke klinik untuk memeriksa benjolan di belakang telinganya. Khawatir dengan benjolan itu, pamannya meminta Eunhee datang kembali minggu depan bersama ibunya. Eunhee mengabari Jiwan, pacarnya, bahwa ia khawatir karena selama beberapa hari ini Jiwan tidak memberikan kabar. Namun Jiwan tidak menghubungi Eunhee karena ternyata Jiwan sudah memiliki pacar yang baru. Saat pulang sekolah, ketika melihat ibunya tidur, Eunhee pergi ke suatu tempat hiburan bersama temannya. Di sana ia bertemu dengan salah satu anak bernama Yuri. Di sana juga Eunhee merokok bersama mereka. 안녕하세요. 학교에서 언니 몇 번 봤어요. 얘가 언니랑 되게 친해지고 싶어 했어요. Keesokannya, dikarenakan sang ibu sibuk, Eunhee pergi ke klinik seorang diri. Setelah memeriksa, pamannya menyuruh Eunhee pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik. Keesokan harinya di tempat les, Bu Guru Yongji menjelaskan bahasa isyarat Cina yang berbunyi, dari banyaknya kenalan, tetapi hanya sedikit yang dapat memahami kita. Eunhee pun tertegun memahami isyarat itu. Sepulangnya di rumah, ayah dan ibunya sedang bertengkar. Ayah menyalahkan ibu yang tidak memperhatikan anak-anaknya, sehingga anak mereka tidak mau belajar. Si ibu juga merasa marah dan tanpa sengaja membuat tangan suaminya berdarah. Eunhee hanya bisa diam melihat kedua orang tuanya bertengkar. 니네 발 조심해. 방에 들어와! Keesokan paginya,
Ayah dan ibunya sudah berbaikan. Mereka tertawa-tawa menonton TV. Saat sedang bermain bersama Jisuk, Jisuk bercerita bahwa orang tuanya juga tidak pernah akur. Jisuk lalu mengajarkan Eunhee mencuri di sebuah toko. Namun, rupanya pemilik toko memperhatikan gerak-gerik mereka. Pemilik toko bertanya di mana mereka tinggal dan mengancam akan melaporkan mereka ke polisi. Jisuk yang ketakutan mengatakan bahwa toko itu milik keluarga Eunhee. Pemilik toko itu pun langsung menelpon ayah Eunhee. Ayah Eunhee tidak mau mengurus anaknya yang tertangkap, sehingga pemilik toko melepaskan mereka. 아, 네, 그냥 가 빨리. Mereka pergi dan Eunhee merasa sangat kecewa dengan Jisuk karena Jisuk sudah mengkhianatinya. Eunhee meminta Jisuk menyesali perbuatannya, namun Jisuk menolak untuk meminta maaf. Di tempat les, Bu Guru Yongji bertanya kenapa temannya Jisuk tidak datang. Eunhee menjawab, Jisuk bukan lagi temannya. Eunhee pun curhat kepada gurunya. Ia takut pulang ke rumah karena abangnya Daewon pasti akan langsung memukulinya. Eunhee berkata, jika melawan Daewon akan memukulnya lebih keras. 이름이 재밌어요. 우롱차. Untuk menenangkan pikiran, Eunhee pun pergi ke tempat karaoke ditemani temannya Yuri. Keesokan paginya, ayah menemani Eunhee memeriksa benjolan itu. Dokter menjelaskan bahwa benjolan di belakang telinga ini harus segera diangkat. Kalau operasinya gagal, maka Eunhee akan kehilangan indera perasa di wajahnya. Si ayah rupanya masih peduli dengan anaknya. Ayahnya menangis setelah mendengar penjelasan dari dokter itu. 수술 부위에 좀 길게 상처는 남습니다. Di tempat les, mereka terdiam ketika Jisuk masuk ke dalam kelas. Untuk mencairkan suasana, Bu Guru Yongji menyanyikan sebuah lagu yang membuat kedua muridnya merasa canggung. 잘린 수 한 잔 마시는 밤 하늘 바라보았네. Setelah itu, Jisuk meminta maaf karena telah mengkhianati Eunhee. Jisuk berkata bahwa ia sangat takut akan dilaporkan oleh pemilik toko. 미안해. 그때 너무 무서워서 그랬어. 그 아저씨가 우리 때리. Selanjutnya di taman, Eunhee meminta pendapat kepada gurunya. Kenapa ia membenci dirinya sendiri? Bu Guru Yongji menjelaskan bahwa dibutuhkan waktu untuk mencintai diri sendiri. Proses ini membutuhkan kesabaran dan pengampunan diri, yaitu melepaskan perasaan bersalah, malu atau marah terhadap diri sendiri dan menerima diri sendiri apa adanya. Bu Guru Yongji juga memberikan tips agar Eunhee dapat menenangkan dirinya. Cobalah untuk melakukan hal-hal yang membuatmu bahagia, seperti menggambar atau berjalan-jalan di alam. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk berbicara dengan dirimu sendiri dengan kasih sayang dan pengampunan. 아무것도 못할 것 같은데 손가락은 움직일 수 있어. Sampailah di mana Eunhee akan menjalani operasi. Di sana ada orang tuanya yang berjaga. Pasca operasi, orang tuanya bersiap untuk pulang. Mereka berjanji akan kembali lagi. Eunhee pun mengantar mereka keluar ruangan untuk berpamitan. Ketika Eunhee masuk ke ruangan rawatnya, di sana ada temannya Yuri yang menjenguknya. Eunhee merasa senang dan terharu melihat temannya datang menjenguk. Mereka berdua kemudian berbincang-bincang dan berbagi cerita, membuat Eunhee merasa lebih baik dan tidak bosan selama di rumah sakit. Ketika malam harinya, gurunya Yongji juga menjenguk Eunhee dan memberikan semangat. Bu Guru Yongji datang dengan senyum hangat yang membuat Eunhee merasa lebih nyaman. Bu Guru Yongji sangat bangga dengan Eunhee. Eunhee sangat kuat dan berani. Ia yakin Eunhee akan segera sembuh dan kembali menjadi diri sendiri yang ceria dan bahagia. Eunhee merasa terharu dan berterima kasih atas kunjungan dan semangat dari gurunya itu. Setelah pulang dari rumah sakit, Eunhee bersemangat untuk kembali belajar bersama gurunya Yongji. Namun ketika ia tiba di ruang kelas, ia terkejut menemukan bahwa gurunya sudah digantikan oleh orang lain. Eunhee merasa sedih dan kecewa. Lalu ia segera menemui kepala sekolah untuk menanyakan kemana gurunya Yongji. Namun kepala sekolah hanya mengatakan bahwa gurunya Yongji sudah keluar dari sekolah dan tidak ada kabar tentang kemana ia pergi. Mendengar hal itu, Eunhee merasa marah dan kecewa. Lalu ia memutuskan untuk pulang. 주셨어도 저 영재 선생님 볼 수 있었단 말이에요. 그리고 영재 선생님 이상한 사람 아니니까. Sesampainya di rumah, Eunhee merenung dan merasa sedih. Ketika mendengar orang tuanya bertengkar, Eunhee tidak bisa menahan emosinya lagi. Ia ngamuk dan teriak-teriak karena merasa terus-menerus mendapat perlakuan buruk dari keluarganya. Di tengah-tengah kekacauan itu, abangnya memukul Eunhee di depan orang tuanya. Ayahnya yang melihat kejadian itu langsung memarahi abangnya dan melindungi Eunhee.
saat di sekolah, An-hee melihat berita tentang kecelakaan jembatan yang putus. Setelah mengetahui bahwa gurunya Yong-ji menjadi salah satu korban, An-hee langsung terkejut dan berlari untuk menelpon ayahnya. Ia meminta ayahnya untuk segera menjemputnya dan pergi melayat ke rumah gurunya tersebut. Dan di akhir film, An-hee membacakan surat yang ditulis oleh Yong-ji sebelumnya yang diberikan oleh kurir paket. Isinya adalah kalimat-kalimat motivasi dan penyemangat yang membuat An-hee merasa terharu dan termotivasi. Surat itu menjadi pesan terakhir dari Yong-ji yang meninggalkan kesan mendalam bagi An-hee. Dan dengan itu, film pun 제 예감에 berakhir. 독자들은 선생님을 많이 좋아할 것 같아요. 선생님, 제 삶도 언젠가 빛이 날까요? Pesan dari film ini adalah pentingnya memperhatikan dan mendengarkan anak. Jangan biarkan anak merasa sendirian dan tidak dicintai. Berikan dukungan dan perlindungan yang tepat untuk anak. Jangan terlalu keras dan kritis terhadap anak karena bisa membuat mereka merasa tidak percaya diri. Mungkin begitu saja alur cerita film kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar saya semangat lagi membuat konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.